Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam sebuah diskusi yang akan kita gelar pada hari ini, masih dalam rangkaian pembicaraan kita tentang politik dan ilmu politik. Setelah kita memahami definisi, pengertian, juga pendekatan-pendekatan dalam memahami politik dan ilmu politik, maka tibalah saatnya saya ingin mendiskusikan sesuatu yang teramat esensial di dalam studi ilmu politik. Barangkali kita sering mendengar bahwa inti dari pada politik itu adalah kekuasaan. Tentu saja ini punya alasan. Gitu ya. Pertama, secara konseptual, seperti yang sudah kita diskusikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa memang salah satu konsep dasar ilmu politik itu adalah tentang kekuasaan. Di samping konsep tentang pemerintahan, tentang kebijakan publik, tentang konflik, juga konsep yang paling awal yaitu tentang bagaimana menciptakan kebaikan bersama di dalam masyarakat atau negara. Nah, bahwa kekuasaan itu merupakan inti kajian ilmu politik, saya kira ya, gitu ya. Bahwa politik pada dasarnya berbicara tentang kekuasaan, ya, gitu ya. Karena nampaknya dari kekuasaan ini kita bisa berbicara soal kebijakan publik. Dengan kekuasaan ini kita berbicara soal bagaimana negara itu bisa berbuat, gitu ya. Dengan kekuasaan ini kita juga bisa bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang ideal, gitu ya. Serta dengan kekuasaan pula kita bisa melakukan rekonsiliasi, kompromi-kompromi untuk mencapai kesepakatan dalam kerangka penanganan konflik. Nah, jika demikian maka kita akan coba dalami, gitu ya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan itu, gitu ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan power, gitu ya. Memang nanti itu kita akan membedakan antara power dan authority, antara kekuasaan dengan wewenang, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Tapi nanti itu berikutnya saya kira. Lebih baik kita sekarang mencoba untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Gitu ya. Kemudian juga kemampuan untuk
mengubah peristiwa, gitu ya, mengatasi persoalan, gitu ya, dan kemampuan untuk meminta orang lain agar mau bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi berbicara power atau kekuasaan itu adalah terkait dengan kapabilitas, capability, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengubah perilaku orang lain, kemampuan untuk mengubah peristiwa, kemampuan untuk mengatasi persoalan, gitu ya, serta kemampuan untuk bagaimana membuat orang lain mau bekerja atau mau berbuat sesuai dengan yang kita inginkan. Itu pengertian dasarnya, gitu ya. Nah, tentu saja dalam terminologi yang lebih sederhana, kita bisa mengatakan bahwa kekuasaan itu tadi saya katakan adalah berkaitan dengan kemampuan. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi orang lain, gitu ya. Sehingga orang tersebut mau bertindak sesuai yang diinginkan. Jadi bagaimana si A mempengaruhi si B, dan si B itu kemudian bertindak sesuai dengan keinginan si A, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan kira-kira seperti itulah, gitu ya, kekuasaan, gitu ya, atau power tadi. Nah, pertanyaannya mungkin adalah bagaimana atau dari mana datangnya kekuasaan? Kok seseorang bisa mempengaruhi orang lain, seseorang bisa melakukan tindakan yang membuat orang lain taat atau turut kepada apa yang diinginkan. Nah, tentu saja kalau kita berbicara dari mana datangnya kekuasaan, itu paling tidak kita akan melihat pertama kekuasaan yang formal, yaitu kekuasaan yang didasarkan kepada posisi seseorang atau individu dalam suatu organisasi. Karenanya maka kekuasaan tersebut disebut dengan position power, gitu ya. Kekuasaan akibat memperoleh atau menduduki suatu posisi atau jabatan. Presiden, gubernur, wali kota, menteri, gitu ya, sampai kepada ketua sebuah organisasi, gitu ya. Maka dia bisa melakukan hal yang membuat orang lain tunduk, gitu ya. Orang lain mau menurut, gitu ya. Nah, itu kekuasaan formal, gitu. Nah, kekuasaan formal itu mencakup kekuasaan yang sifatnya koersif, gitu ya, coercive power, gitu ya. Kekuasaan yang sifatnya lebih kepada upaya untuk membujuk, gitu ya. Kemudian kekuasaan yang didasari pada imbalan, reward, gitu ya. Seorang atasan bisa mempengaruhi bawahannya karena si bawahan merasa bahwa kalau tidak ikut maka dia tidak akan dapat reward, misalnya apakah promosi jabatan atau imbalan apalagi, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan kekuasaan reward power, kekuasaan yang bermotifkan pada imbalan. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan legitimasi atau legitimate power, gitu ya. Ya tadi karena coercive power, kemudian reward power, dan
legitimate power gitu ya. Jadi kekuasaan yang sah, yang legitimate gitu ya, yang melekat karena positioning itu tadi gitu ya. Seorang direktur, seorang kepala, seorang pejabat gitu ya. Karena legitimate gitu ya, sah menduduki jabatan itu. Nah, jadi paling tidak kita bisa mengidentifikasi kekuasaan formal itu ke dalam 3 cakupan. Pertama adalah kekuasaan yang sifatnya koersif, kekuasaan yang berkaitan dengan imbalan, dan yang ketiga adalah kekuasaan yang legitimate gitu ya. Legitimate power. Nah, berikutnya adalah yang kedua yang disebut dengan personal power. Kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik individu yang melekat di dalam dirinya gitu ya, yang ya mungkin ini bersifat unik gitu ya, bahwa seseorang itu ya seringkali kan kita menemukan gitu ya, seseorang yang omongannya dituruti ya, kehendaknya tidak bisa dibantah begitu ya. Seringkali kita menemukan orang-orang yang yang seperti itu gitu ya. Dan ya bukan persoalan terpaksa atau sukarela gitu ya. Tapi faktanya entah terpaksa atau sukarela, orang tersebut mampu mempengaruhi, mampu menggerakkan orang lain gitu ya. Nah, kekuasaan yang sifatnya personal itu, dari personal power itu mencakup saya kira beberapa hal gitu ya. Kekuasaan pribadi itu gitu. Yang pertama adalah kekuasaan karena keahlian, karena expert gitu ya. Di pribadi-pribadi yang memiliki keahlian tertentu, biasanya dia sering diikuti atau dituruti oleh followernya gitu ya, oleh pengikutnya gitu ya. Seorang alim ulama misalnya gitu ya, karena keahliannya di bidang keagamaan seringkali diikuti dan banyak followernya gitu ya, umatnya kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan rujukan atau referent power gitu ya. Referent power itu ya kekuasaan yang kalau tadi keahlian itu yang melekat dalam dirinya gitu ya. Nah, kalau rujukan itu ya sifatnya ya sumbernya dari luar karena referensi orang gitu ya. Bahwa konon kabarnya bahwa orang tersebut mungkin kita tidak kenal, mungkin kita tidak tahu, tapi karena banyak referensi tentang orang tersebut, maka kita juga menjadi ikut gitu ya, terpengaruh gitu, atau kita ikut ya bisa mengikuti jadi follower juga gitu. Jadi dua basis kekuasaan yang sifatnya personal itu ya atau yang bersifat pribadi tadi gitu ya. Karena faktor keahlian atau karena faktor referensi pihak lain. Nah, kembali tadi kepada hal-hal yang saya sebutkan, saya ingin lebih menegaskan kembali gitu ya tentang sumber-sumber kekuasaan tersebut gitu ya. Tadi kekuasaan imbalan gitu ya, kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang untuk mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan kepada orang lain. Kemudian kekuasaan yang koersif gitu ya, kekuasaan yang bersumber pada kemampuan untuk menggunakan ancaman dan hukuman gitu. Jadi bisa bersifat paksaan, bisa bersifat pujukan gitu ya. Itu yang kekuasaan yang tadi saya katakan bersifat koersif gitu ya.
atau kekuasaan yang legitimate, gitu ya. Tadi yang ini masuk ke dalam kategori kekuasaan formal itu kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Di wewenang biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah maupun instruksi, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa sumber kekuasaan itu pertama yang sifatnya formal meliputi 3 hal cakupannya, yaitu atas dasar imbalan, atas dasar secara koersif, gitu ya, paksaan atau bujukan, dan juga karena faktor legitimasi atau kekuasaan yang bersumber pada hak dan wewenang seorang dalam organisasi. Nah, sementara yang sifatnya privat, pribadi atau personal power itu biasanya berkaitan dengan 2 hal. Pertama karena keahlian, kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik atau keahlian dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan rujukan, kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu, gitu ya. Jadi kalau tadi yang bersumber pada kemampuan yang memang melekat, gitu ya, gitu. Atau yang kedua yaitu yang sifatnya rujukan itu karena faktor kepribadian tertentu, gitu ya. Orangnya baik, orangnya humble, gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga orang kemudian memperoleh rujukan bahwa ya dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, tadi kan kita berbicara soal politik dan kekuasaan, bahwa kekuasaan itu adalah esensinya politik. Kekuasaan itu adalah intinya politik, intinya kajian ilmu politik, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini maka politik itu juga bisa dipahami sebagai kekuasaan dalam tindakan, atau politik itu adalah sebuah kenyataan yang ada di dalam organisasi, gitu ya. Jadi banyak para ahli mengatakan bahwa politik itu berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi atau perilaku-perilaku anggota yang mestinya tidak diikuti, gitu ya. Nah, Gibson misalnya gitu lebih menegaskan bahwa politik itu terdiri dari aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan serta sumber-sumber daya yang lainnya. Ini lebih tegas Gibson itu mengatakan, gitu ya. Mungkin dalam definisi yang sudah saudara identifikasi itu ditemukan definisinya dari Gibson, gitu ya, yang menyatakan bahwa politik itu adalah aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Nah, tadi di awal saya menyinggung bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah perilaku. Nah, tentu dalam hal ini adalah perilaku politik. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku politik, gitu ya? Nah, perilaku politik itu kita pahami sebagai aktivitas dari seseorang individu yang tidak dianggap sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses di dalam organisasi itu. Nah, jadi menurut Robin, gitu ya, bahwa perilaku politik itu adalah mensyaratkan adanya suatu upaya untuk memperoleh dan memelihara kekuasaan. Dan perilaku politik dirancang untuk menguntungkan individu atau kelompok seiring
pada peran organisasi. Jadi hal yang bisa kita tarik dari pemahaman tentang kekuasaan itu kemampuan untuk mengubah perilaku politik, gitu ya. Dan perilaku politik itu adalah aktivitas yang dari individu atau seseorang di dalam organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, serta proses di dalam organisasi. Gitu ya. Nah, organisasi ini maknanya luas, bisa organisasi negara. Kita tahu bahwa negara itu adalah organisasi yang paling besar. Gitu ya. Ada organisasi lingkungan, ada organisasi kemasyarakatan, dan organisasi yang paling kecil lingkupnya adalah keluarga. Dan jadi saudara sekalian, gitu ya, memang berbicara kekuasaan dan politik itu ibarat dua sisi dalam mata uang, gitu ya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Artinya begini, bisa dibedakan itu bahwa politik itu tidak berbicara kekuasaan ansih, gitu ya. Jadi politik itu bahkan kalau kalian melihat konsep dasarnya lah berbicara soal bagaimana menciptakan kebaikan bersama di dalam masyarakat. Tetapi bagaimana mungkin menciptakan kebaikan bersama itu bisa terwujud jika tidak ada kekuasaan, gitu ya. Nah, kemudian atas dasar itu maka dipahami bahwa esensi atau inti daripada politik itu adalah kekuasaan, gitu ya. Dan kekuasaan itu adalah tadi sudah saya katakan berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut melakukan apa yang dimaui, gitu ya, atau apa yang harus dilakukan, gitu ya, oleh si pemegang kekuasaan. Atau boleh jadi bahwa politik itu adalah kekuasaan di dalam tindakan. Jadi politik itu adalah power in action, gitu ya. Kekuasaan di dalam tindakan, gitu ya. Nah, mungkin bagi saudara yang sudah mempelajari tentang kepemimpinan, gitu ya, timbul pertanyaan apa sih bedanya kekuasaan dengan kepemimpinan, gitu ya. Karena kalau kita melihat definisi kepemimpinan juga kurang lebih sama. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, gitu ya. Sepintas memang sepertinya sama, gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa bedakan, gitu ya, perbedaan antara kekuasaan dengan kepemimpinan, gitu ya. Jadi kalau kekuasaan itu tidak menuntut kompatibilitas tujuan. Jadi kompatibilitas itu adalah kesesuaian, gitu ya. Jadi power itu ya bersifat, boleh dikatakan lebih bersifat sembarang, gitu ya. Sementara kepemimpinan itu ya menuntut adanya kesesuaian antara tujuan pemimpin dengan pengikutnya, gitu ya. Jadi lebih smart, gitu ya, kira-kira ya dalam bahasa gaulnya, gitu ya. Jadi kepemimpinan itu lebih smart, gitu ya, sementara kekuasaan itu lebih hard, gitu ya, hard, gitu ya, lebih keras, jadi perangkat kerasnya itu kekuasaan, gitu ya, dan perangkat lunaknya itu adalah kepemimpinan, gitu ya. Kira-kira gitulah untuk bisa lebih memaknainya, gitu ya, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kekuasaan itu adalah perangkat kerasnya, sementara kepemimpinan itu adalah perangkat lunaknya, gitu ya. Saya kira itu gitu ya.
eh, jadi sekali lagi yang terpenting dari sini adalah bagaimana kita memahami esensi dari kekuasaan. Memang ada sebuah studi yang menarik sebenarnya gitu ya, tentang konsep kekuasaan. Ini pernah dilakukan penelitian oleh seorang antropolog, seorang Indonesianis gitu ya, yang namanya Benedict Anderson. Dia pernah melakukan penelitian cukup lama dan dia menemukan sebuah konsep atau teori perbedaan antara kekuasaan dalam tradisi Jawa gitu ya, atau mungkin lebih luasnya adalah Indonesia, dengan konsep kekuasaan dalam tradisi Barat gitu ya. Ini menarik gitu ya. Itu mungkin sebagai stimulus, Anda silakan mencarinya gitu ya. Perbedaan antara kekuasaan dalam konsep tradisional Jawa dengan konsep Barat gitu. Di Barat bagaimana memahami kekuasaan, dan di Jawa, di kita di Indonesia bagaimana gitu ya. Di situ memang menarik gitu ya, ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan, tapi saya tidak akan menyampaikannya di sini. Ini anggaplah sebagai sebuah challenge gitu ya bagi Anda untuk mengetahui lebih dalam. Jadi silahkan, challenge dari saya adalah coba telusuri perbedaan kekuasaan dalam tradisi Jawa dengan kekuasaan menurut orang Barat. Kira-kira begitulah ya. Silakan, challenge dari saya gitu ya. Hal yang terpenting tadi ya sebenarnya akan larinya itu adalah ke soal perilaku politik gitu ya. Saya katakan bahwa di awal kekuasaan itu mengubah perilaku. Nah, perilaku politik itu apa? Ini dalam pendekatan behavioral, tingkah laku dan post behavioral, gitu ya. Ini dominan untuk dibahas gitu ya. Jadi perilaku politik itu memang studi yang sangat menarik gitu ya. Jadi bagaimana negara itu mempengaruhi kesana, itu adalah budaya politik. Nah, budaya politik di kita, gitu ya, bagaimana misalnya dulu zaman kolonial, zaman penjajahan, itu melahirkan budaya politik seperti apa. Kalau kita bagi fase-fase kehidupan negara ini gitu ya, ke dalam tadi pertama prakolonial, misalnya zaman kerajaan, kemudian fase kolonialisme, zaman penjajahan, kemudian fase kemerdekaan, gitu ya, dan pasca kemerdekaan, kira-kira begitulah. Jadi itu melahirkan bentuk-bentuk budaya politik yang berbeda. Nah, anak-anak milenial sekarang misalnya, generasi apa sekarang itu, generasi Y atau generasi Z gitu ya. Artinya anak-anak milenial yang lahir di zaman reformasi lah gitu.
itu memiliki perilaku politik yang berbeda dibanding dengan misalnya generasi X yang lahir di masa-masa pasca kemerdekaan, gitu ya, atau di dalam sistem otoritarian, gitu ya. Perilaku politik di zaman demokrasi dengan perilaku politik di zaman sistem yang otoritarian itu saya kira melahirkan perbedaan-perbedaan perilaku dan bahkan juga budaya. Ini saya kira menarik. Itu bagaimana artinya kekuasaan itu mempengaruhi perilaku. Kekuasaan yang otoritarian, kekuasaan yang dikelola secara demokratis itu akan melahirkan perilaku yang berbeda di dalam sistem politik. Nah, jadi saya kira kita akan bahas nanti terkait dengan perilaku politik dan budaya politik. Ini sangat menarik gitu ya, karena berbicara kedua hal tadi, perilaku dan budaya politik, ini erat kaitannya dengan struktur politik. Nah, dan ketika kita berbicara struktur politik, itu di dalamnya ya tentang kekuasaan, gitu ya, tentang kekuasaan. Dan terakhir saya ingin menutup sesi ini dengan sebuah adagium yang sangat terkenal di dalam ilmu politik yang dikemukakan oleh Lord Acton, yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, gitu ya. Power tends to corrupt. Kekuasaan itu memiliki kecenderungan menyimpang, memiliki kecenderungan menyeleweng, gitu ya. Dan absolute power, kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang berlebih, absolute power corrupt absolutely, pasti menyeleweng, pasti menyimpang. Nah, silakan saudara-saudara simak apa yang dikatakan Lord Acton itu, gitu ya. Kira-kira kalimat persisnya tadi saya katakan power tends cenderungan, power tends to corrupt, gitu ya. Korup, gitu ya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, gitu ya. Ingat, absolute power corrupt absolutely. Ini sangat terkenal sekali itu, ada gium itu, dan dijadikan rujukan. Silahkan Anda maknai lagi, gitu ya. Saya lebih kepada ini challenge yang kedua, gitu ya. Challenge yang kedua, gitu ya. Setelah challenge yang pertama tadi soal konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa dan Barat, kemudian yang kedua adalah tentang apa yang dikatakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Silakan Anda kasih komen terhadap challenge saya, challenge yang pertama dan kedua. Saya kira sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.